Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Hazid Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 22 Juli 2025. Dan kita masih membahas tentang topik-topik yang menarik, baik itu terkait dengan pertumbuhan dan juga perekonomian yang ada di Indonesia. Dan salah satunya juga saat ini tengah menjadi sorotan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Provinsi Jambi. Pada tanggal 21 Juli 2025 yang lalu atau kemarin tepatnya ini sudah diresmikan secara nasional terkait dengan Koperasi Merah Putih. Nah, kita akan melihat bagaimana setelah diresmikan pasca 1 hari, kemudian juga apa saja persiapan yang akan dilakukan oleh pemangku kebijakan dan juga kepentingan di Koperasi Merah Putih ini untuk mendukung program-program berbasis gotong royong, keadilan masyarakat dan juga ekonomi kerakyatan seperti itu. Nah, untuk membahas tema kita pada hari ini terkait dengan Koperasi Merah Putih tingkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tolak ukur utama keberhasilan koperasi ini, saya sudah ditemani dengan dua narasumber yang sangat luar biasa kembali lagi bergabung bersama saya dan saya akan langsung sapa pada hari ini. Di samping sebelah kiri saya ini ada Pak Kades Bukit Baling, Bapak Robani. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat hari ini, Pak? Sehat. Sehat, baik ya. Ini sudah berkesempatan hadir dari Bukit Baling, cukup jauh lokasinya ke sini, tetapi nanti kita akan melihat bagaimana nih kesiapan. Salah satunya adalah percontohan ini di Bukit Baling ya Pak ya, yang akan melihat Koperasi Merah Putih ini sebagai sektor unggulan yang nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tengah masyarakat. Kemudian menemani Pak Robani atau Pak Kades kita pada hari ini, saya sudah kehadiran juga Ketua Koperasi Merah Putih Bukit Baling, ini ada Bapak Satriono. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Nanti kita akan melihat deh bagaimana kolaborasi yang dilakukan ya Pak ya untuk Koperasi Merah Putih yang ada di Desa Bukit Baling. Dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami ataupun juga masyarakat dari Desa Bukit Baling yang sedang menyaksikan saat ini, langsung saja di line interaktif kita di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih Pak, bagaimana situasi kemudian juga persiapan yang telah dilakukan Koperasi Merah Putih, tapi kita ingin melihat nih antusiasme ketika kemarin yang langsung dirilis oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo di tanggal 21 Juli langsung dari salah satu wilayah ini desa di Tangkit ya Pak ya. Nah, boleh diceritakan tidak Pak Kades seperti apa saat itu? Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Robani, Kepala Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekarang, Kabupaten Muara Jambi. Nah, dengan diadakan ataupun sudah diluncurkan Koperasi Merah Putih tanggal 21 Juli kemarin, sangat berterima kasih Pak. Itulah ya yang kami tunggu-tunggu selama ini, artinya seperti yang kemarin, artinya itu yang kami tunggu-tunggu. Dengan sudah diluncurkan Koperasi Merah Putih, dan saya yakin nanti kita akan bekerja lebih optimal seperti itu. Jadi saya selaku Kepala Desa Bukit Baling ataupun selaku pengawas Koperasi Merah Putih Desa Bukit Baling akan bekerja maksimal. Baik. Nah, ketika peresmian saat itu kan langsung disampaikan oleh Pak Prabowo seperti itu ya Pak ya. Apa saja poin yang ditekankan beliau saat itu untuk Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan Pak? Yang ditekankan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat semuanya. Nah, seperti itu. Kebetulan kan di Desa Bukit Baling ini kan banyak potensi unggulan banyak. Seperti nanti tetap akan kita buka seperti gerai-gerai seperti gas, apotek, pupuk dan toko manisan. Nah, seperti itu. Baik, berarti memang balik lagi adalah sektor unggulan. Tapi ini baru setengah dan sekecil banget ya Bapak ceritakan. Nanti kita akan gali lebih dalam ya Pak ya. Kita ke Pak Ketua Koperasi ini. Bagaimana Pak persiapan yang sudah dilakukan dan kemarin sudah diresmikan dan sejauh ini apa saja nih langkah di hari pertama pasca peresmian Pak? Oke. Jadi pertama-tama saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Satriono, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Bukit Baling. Yang pertama-tama yang sudah kita persiapkan itu salah satunya pembentukan koperasi sendiri yang terdiri dari anggota-anggota yang sudah direkrut. Kemudian kita sudah membuat programnya, salah satunya kita sudah menyiapkan salah satu tempat untuk fasilitas koperasi sendiri. Kemudian kita sudah membuat program-program yang sudah kita rilis seperti penyediaan tabung LPG yang 3 kg untuk masyarakat miskin. Kemudian
kita sudah menyediakan juga sarana untuk perkebunan seperti pupuk, terus apa namanya untuk kepentingan pertanian yang lainnya. Kemudian juga di bidang kesehatan juga seperti apotik, obat murah. Kemudian juga seperti dibilang tadi Pak Kades juga, itu ada sektor-sektor unggul yang paling kita unggulkan di Bukit Baling, yaitu dari perkebunan sawit. Itu salah satu yang menjadi sektor unggulan. Baik, kita konfirmasi nih ke Pak Kades. Pak, ini tadi kan sudah disinggung sedikit sama Pak Ketua kita, bahwasanya begitu banyak sektor unggulan. Nah, kalau kita lihat nih, dianalisa lebih lanjut, apa nih yang menjadi keunggulan dari desa Bukit Baling yang mungkin bisa membedakan potensi unggulan dari desa-desa lainnya, Pak? Jadi gini, kalau di desa Bukit Baling itu kan ya, desa Bukit Baling ini kan kategori untuk di Kecamatan Sekernan ataupun Kabupaten Muara Jambi itu kan salah satu desa yang sangat tersorot. Terus kemudian di desa Bukit Baling ini kan banyak perusahaan-perusahaan seperti pabrik kelapa sawit, itu ada 2. Terus kemudian kayak ram-ram, pengepul kelapa sawit itu sekitar 10 ada. Nah, terus kemudian kayak kandang-kandang ayam itu pun banyak. Artinya potensi untuk dilakukan nanti untuk di Koperasi Merah Putih itu sangat banyak. Seperti itu. Baik, berarti akses potensi yang tadi ya dalam memanfaatkan kerjasama dan kolaborasi ya Pak ya. Nah, sejauh ini dengan perusahaan-perusahaan yang Bapak sebutkan bagaimana kolaborasi yang telah dibangun Pak? Sampai saat ini alhamdulillah, yaitu kalau perusahaan yang ada di wilayah kami itu kami selalu komunikasi dengan baik. Artinya kami tidak ada selisih paham. Artinya sampai saat ini pun ya dari saya pun sering bersilaturahmi ke perusahaan, begitu juga orang-orang perusahaan sering bersilaturahmi ke tempat kami. Baik, berarti untuk pendapatan asli daerah berbasis desanya sudah masuk begitu luar biasa ya Pak ke desa Bukit Baling ya. Baik, nah kita ke Pak Ketua nih Pak, ini kan terkait dengan bagaimana menyiapkan sumber daya manusianya. Nah, boleh diceritakan tidak waktu itu bagaimana membentuk Koperasi Merah Putih di desa Bukit Baling dan menyiapkan SDM-SDM unggul ini Pak? Ya, oke. Jadi persiapan Koperasi Merah Putih ini khususnya desa Bukit Baling, kita sudah merekrut dan mempersiapkan memang SDM yang sudah bisa kita lihat potensinya ke depan itu bisa membangun koperasi itu sendiri. Kemudian mereka memang sangat antusias menyambut koperasi ini karena koperasi itu sendiri itu motonya itu memang untuk mensejahterakan masyarakat sendiri yang ikut anggota koperasi, khususnya kemudian masyarakat Bukit Baling sendiri. Nah, kemudian koperasi ini sendiri juga kita merekrut SDM itu yang memang yang potensinya ada untuk pembangunan koperasi, kemudian untuk mensejahterakan masyarakat sendiri itu tinggi. Salah satunya memang di Bukit Baling ini banyak potensi anak-anak yang sudah lulus dari pendidikan, kemudian dari sarjana itu sudah banyak di bidang masing-masing. Jadi kita juga memang merekrut mereka sesuai dengan keahlian mereka. Itu yang kita utamakan. Itu Pak. Baik, berarti memang secara perekrutan SDM-nya sudah dilihat sampai sejauh itu ya betul. Pak ya, mengambil sektor-sektor yang memang SDM-nya ini mampu seperti itu ya Pak. Ini kita konfirmasi ke Pak Kades nih Pak. Tadi kan kita mendengar di bahwasanya memang di Sada SDM-nya begitu terampil dan lain-lain. Nah, bagaimana nih Pak memfasilitasinya melalui Koperasi Merah Putih ataupun juga program lainnya di tingkat desa Pak? Jadi seperti yang disampaikan Pak Ketua Koperasi tadi itu betul. Artinya kalau desa Bukit Baling ini rata-rata pendidikan anak-anak itu sudah bagus, minimal sudah SMA, sarjana-sarjana juga banyak seperti itu. Terus kemudian banyak ya seperti yang pernah saya sampaikan, desa Bukit Baling itu kan kategori Indonesia Mini. Semua suku yang ada di desa Bukit Baling itu ada. Mungkin boleh dikatakan dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, seperti yang pernah saya sampaikan itu ada di wilayah kami. Artinya rata-rata SDM-nya bagus-bagus. Nah, kebetulan untuk saat ini juga yang kami rekrut yang banyak mau bekerja mendaftar sebagai pengurus koperasi itu banyak masih anak-anak muda dan sarjana-sarjana.
seperti itu. Baik, berarti anak-anak muda ini yang nantinya juga membantu pergerakan lebih lanjut ya Pak ya. Baik. Nah, kalau untuk Pak Ketua nih Pak, kita kan melihat bahwa Koperasi Merah Putih ini kan program yang baru seperti itu ya. Bagaimana ketika memang diimplementasikan sejauh ini dan keterlibatan masyarakat untuk saya akan menggunakan ini sebagai salah satu akses untuk mempermudah pembangunan ekonomi, seperti apa Pak? Oke, jadi masyarakat Bukit Baling sekarang ini dengan kehadiran Koperasi Merah Putih yang sudah diluncurkan oleh pemerintah, sekarang ini memang membawa kegembiraan sendiri bagi masyarakat, karena memang koperasi ini dikhususkan memang untuk mengakomodasi semua yang ada potensinya di Desa Bukit Baling khususnya. Kemudian memang masyarakat sendiri memang sudah menunggu dari sekian lama, karena koperasi sendiri di Bukit Baling ini baru berjalan. Memang sudah ada koperasi sebelumnya, sudah ada. Tapi koperasi sendiri itu hanya bergerak di satu bidang, itu hanya simpan pinjam. Tapi lainnya di Koperasi Merah Putih ini, di sini semua bisa terakomodasi kebutuhan masyarakat. Yang paling utama itu sembako, sembako murah. Kemudian di bidang untuk LPG tadi, itu yang paling dibutuhkan masyarakat Bukit Baling. Jadi dengan kehadiran Koperasi Merah Putih ini memang sangat-sangat dibutuhkan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bukit Baling sendiri. Itu yang sudah kita rasakan dan sudah kita melihat langsung antusias masyarakat untuk menyambut koperasi itu sendiri. Baik, berarti memang masyarakat sangat-sangat menunggu program-program terkait ya Pak ya, apalagi salah satu tadi memberikan kemudahan untuk masyarakat akses LPG misalnya Pak ya. Nah, kita ke Pak Kades nih. Pak Kades, tadi kan sudah disampaikan mungkin ada beberapa leading sektor ataupun juga bidang yang mau ditargetkan seperti itu. Salah satu tadi disampaikan oleh ketua kita itu adalah simpan pinjam. Nah, sebenarnya target-target lainnya nanti ketika ini berjalan apa saja Pak rencananya? Target-target lain yang setelah disampaikan dengan Pak Ketua tadi, itu simpan pinjam, itu wajib. Terus kemudian seperti yang disampaikan tadi ya, untuk mensejahterakan masyarakat semuanya, itu salah satu yang paling kita utamakan yang dibutuhkan masyarakat, seperti ya tabung gas LPG tadi itu. Terus kemudian kayak warung serba ada, apotik, apotik murah juga. Terus kemudian kayak pupuk. Nah, kebetulan di wilayah Desa Bukit Baling itu kan perkebunan pertanian kan banyak. Ya, perkebunan itu salah satunya, banyak kebun sawit, banyak kebun karet. Terus kemudian pertanian itu banyak juga, seperti sayur-sayuran, padi sawah pun ada. Jadi memang pupuk juga itu yang paling kita utamakan nanti, seperti itu. Baik, berarti memang pupuk sektor yang mungkin menjadi sektor unggulan lagi ya Pak ya, ketika memang area ini adalah area pertanian seperti itu ya Pak ya. Nah, kita ke Pak Ketua. Pak, tadi kan disampaikan juga nih bahwasanya ada beberapa sektor yang akan diurusi. Nah, dalam waktu dekat sektor yang mana nih yang mau dikejar terlebih dahulu Pak? Oke, jadi program kami yang paling terdepan ini yang perlu kita kejar itu salah satunya itu yang utama itu di bidang LPG dulu Pak, karena itu kebutuhan paling mendesak untuk masyarakat. Yang kedua, kita mengejar untuk keberhasilan koperasi itu sendiri, itu di bidang omsetnya salah satunya itu dari DO sawit, itu yang kita kejar. Nah, kemudian yang paling tidak ketinggalan juga itu untuk penyediaan sarana kesehatannya, itu yang kita kejar untuk ke depan ini. Jadi itu dulu yang kita utamakan, karena itu sangat mendesak untuk masyarakat Bukit Baling. Baik, berarti ada 3 ya Pak. Yang paling dekat adalah pendistribusian LPG tadi ya Pak ya, yang bisa diakses oleh masyarakat dengan lebih mudah gitu. Nah Pak, kalau misalnya sejauh ini kemarin sempat dibentuk gitu ya Pak ya, dalam artian ini kan prosesnya singkat sekali untuk segera mewujudkan Koperasi Merah Putih. Nah, bagaimana saat itu Pak? Bisa diceritakan tidak Pak proses pembentukan dengan waktu yang singkat sekali dan harus segera dilaporkan gitu loh Pak? Nah, jadi gini Pak, memang Koperasi Merah Putih ini untuk secara pribadi dari saya ataupun untuk Desa Bukit Baling, inilah yang kami memang tunggu-tunggu. Makanya di saat kami untuk pembentukan, kami langsung bisa berjalan dengan baik. Pada waktu itu kami adakan rapatnya itu, yaitu kita kumpulkan semua masyarakat yang ada. Itu kalau nggak salah yang hadir itu sekitar hampir 50 orang. 50 orang. Terus siapapun
boleh mencalonkan diri ataupun dicalonkan, ya. Dan harian itu sangat banyak yang mengikuti mencalonkan. Kebetulan ada 5, ya, ada 5, ya, dipilih secara langsung, dan kita juga tidak tahu siapa yang bakal terpilih kan pada waktu itu. Dan kebetulan ini Pak Satria inilah yang terpilih untuk jadi ketua koperasi pada waktu itu. Memang itulah yang kami tunggu-tunggu. Nah, dan dari harian itu langsunglah kita bergerak berjalan, menyesuaikan semuanya. Baik, berarti memang prosesnya cukup panjang ya Pak ya, walaupun memang waktunya singkat tetapi harus mencari kandidat-kandidatnya ini. Nah, nanti kita akan tanya nih perspektif dari Pak Ketua, tapi kita akan tahan dulu ya Pak Ketua dan juga Pak Kades. Kita akan jeda terlebih dahulu, saudara dan pemirsa, ini begitu menarik karena Desa Bukit Baling ini menjadi salah satu desa yang juga menjadi percontohan untuk operasi merah putih yang ada di Provinsi Jambi. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi Bicara, dan kita masih membahas tentang bagaimana program Koperasi Merah Putih ini yang nantinya akan menjadi target yang mensejahterakan masyarakat. Tadi kita sudah mendengar di segmen pertama dari 2 narasumber kita yang menyatakan bahwasanya memang Koperasi Merah Putih ini hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat yang begitu beragam gitu. Nah, di segmen sebelumnya saya sudah berbicara sama Pak Kades bahwasanya ini memang dengan waktu yang singkat harus dibentuk seperti itu ya Pak Kades ya. Kita tanya langsung sama Pak Ketua nih, bagaimana Pak saat itu proses pembentukan, kemudian juga proses pemilihan Bapak sebagai ketua akhirnya dan dipercaya nih sama Pak Kades dan masyarakat untuk memimpin Koperasi Merah Putih, Pak? Oke, jadi pada saat pembentukan koperasi kami kemarin, itu memang sangat alot juga sebenarnya. Nah, karena pemilihan itu sangat-sangat banyak yang dihadirkan di situ, tokoh-tokoh masyarakat termasuk, kemudian berlangsungnya pemilihan untuk ketua koperasi sendiri, sekretaris dan bendahara itu berlangsung secara sistematis lah. Nah, kemudian terpilihlah saya jadi ketua koperasi, kemudian bendahara dan sekretaris itu yang urutan suara terbanyak nomor 1 sampai nomor 2 dan nomor 3. Sudah itu sudah terpilih ketua koperasi tadi, kita dihadirkan diwakili juga oleh masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian dari pihak pemerintah, itu dari kecamatan kemarin, camat sendiri, yang menyaksikan sendiri. Kemudian terbentuklah, sampailah kami pembentukan anggota dan perekrutan tenaga untuk bekerja nanti di koperasi kita yang sudah kita sediakan sekarang. Terus apa namanya, kalau di koperasi sendiri sekarang ini kan ada istilahnya kita tuh perekrutan untuk tenaga yang kita butuhkan nanti pada saat operasionalnya. Nah, itu sekarang kita masih mencari karena untuk kita operasional. Iya, untuk operasionalnya karena belum semua operasional kita berjalan. Nah, baru ada beberapa gerai yang kita sudah gerakan kan. Tuh. Jadi pemilihan sendiri itu memang sangat-sangat alot lah kemarin pemilihan itu. Alhamdulillah terpilih saya. Mudah-mudahan itu kita bisa menjaga amanah untuk kedepannya untuk menjalankan koperasi ini seadil-adilnya untuk kepentingan kita bersama. Baik. Nah, untuk divisi sendiri Pak, yang dinaungin Bapak ada berapa divisi, ataukah memang sesuai dengan targetnya, atau divisi ini dibentuk atau departemen dari struktur ini disesuaikan dengan hal-hal lainnya Pak? Untuk divisi sendiri kita tidak terlalu mengedepankan untuk apa namanya manajemen yang masing-masing kita kuasai, tetapi kita melihat dari kemampuannya. Jadi dari kemampuan masing-masing SDM itu, yang pengurus itu memang sudah kita melihat mereka bisa gitu loh di bidangnya itu. Nanti kedepannya kan kita bisa membinanya Pak, untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang belum mereka pahami, kita bisa membimbingnya. Mudah-mudahan ke depan bisa berjalan seiring dengan keinginan masyarakat juga dan target kita.
Baik, ini terkait pembinaan seperti itu, kita ke Pak Kades nih. Pak Kades ini kan merangkap juga ya Pak ya, jadi Pak Kades juga, kemudian harus jadi pengawas di Koperasi Merah Putih, pembina juga sekaligus yang harus melihat bagaimana Koperasi Merah Putih ini berjalan. Sejauh ini bagaimana pembinaan yang dilakukan Pak terkait dengan organisasi ini Pak? Jadi seperti ini, tugas kami, kan di situ kan kami untuk mengawasi semua ataupun pembina. Artinya kepala desa tidak bisa terima bersih, tidak bisa. Artinya tidak bisa cuman kita serahkan dengan ketua, terus kemudian ketua menjalankan masa bodoh, nggak bisa. Artinya kepala desa itu harus mengetahui semuanya, ya, mengetahui semuanya, kepengurusannya itu harus tahu semua. Artinya kita tidak bisa yang udah serahkan, nanti biar mereka yang kelola, nggak bisa. Nah, memang kepala desa harus betul-betul paham, artinya harus kita kawal terus. Ya makanya yang pernah saya sampaikan ke ketua. Apapun keputusan, apapun cerita, tolong sampaikan ke saya. Akan seperti itu. Ya, yang jelas ya, kalau kita kan ya latar belakang saya kan bisnis. Artinya untuk memajukan koperasi ini, kalau untuk di Desa Bukit Baling, saya sangat optimis. Nah, seperti itu. Baik, berarti dengan backgroundnya dan juga kolaborasi yang dibangun seperti itu ya Pak ya, ini harapannya bisa membangunkan kembali semangatnya tadi ya, untuk sesuai dengan visi dan arahan seperti itu, benar ya Pak? Betul. Nah, ini kan menarik juga ya Pak, ketika memang tadi membahas tentang area koperasi ini, tentu akan ada kebijakan yang dikeluarkan. Ini untuk sumber dari dana koperasi ini sendiri seperti apa nih Pak? Sumber dana ini tergantung nanti ya, tergantung, artinya tetap nanti yang akan melihat, yang akan memandang ke bawah itu tetap dari pihak bank. Artinya orang bank nanti yang akan survei ke bawah apa yang kita ajukan, ya yang kita ajukan apa, terus kemudian orang bank ini kan akan menilai, Makanya menurut pandangan saya, ya bagi desa-desa yang sangat berpotensi, terus kemudian bisa meyakinkan orang bank, dan orang bank juga sudah akan survei ke bawah dan dia yakin. Bukan cuma 3 miliar yang akan dikucurkan, sebab mereka nanti akan melihatkan potensinya seperti apa, apalagi seperti wilayah kami kan, wilayah Desa Bukit Baling yang saya ceritakan tadi, ada beberapa perusahaan. Nah, maka nanti itu yang akan sangat menonjol, yang akan menjadi pemasukan yang sangat besar itu dari DO. Baik. DO nanti ya, maka saya berharap dengan pemerintah itu harus mendukung sepenuhnya, ya, baik dari kabupaten ataupun dari pihak kepolisian, kan seperti itu. Artinya diharuskan perusahaan yang ada di wilayah kami itu harus memakai DO Koperasi Merah Putih. Berarti memang didukung dengan kebijakan juga. Nanti kita akan perdalam terkait dengan kebijakan. Nah, kita sudah mendengar nih Pak, bahwasanya ada batasan anggaran yang mungkin akan dikucurkan seperti itu sampai dengan 3 miliar bahkan lebih. Nah, seperti apa nih nanti rencana pengelolaan lebih lanjutnya Pak? Oke, jadi rencana untuk pengelolaan dana koperasi sendiri, kita sudah membuat regulasi untuk membuat bagaimana supaya koperasi sendiri bisa mendapatkan untung sebesar-besarnya dan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya. Kemudian kita membuat juga manajemennya yang sudah kita siapkan. Itu nanti mungkin berkaitan dengan aplikasi Pak, karena kita membuat keuangan juga di situ, di bidangnya itu jangan sampai keuangannya kita tidak bisa kontrol. Jadi kontrolnya melalui aplikasi. Mungkin nanti pemerintah juga menyiapkan aplikasi apa gimana, yang jelas kita berkomitmen manajemen koperasi ini memang sesuai dengan digital yang sudah ada sekarang. Baik, berarti tetap berbasis digital ya Pak ya? Iya. Pelaporan dan lain-lainnya nanti. Iya. Baik, wah ini luar biasa sekali ya Pak Kades ya. Nah Pak Kades, tadi kan Pak Kades sempat singgung nih sebelum saya bergeser ke Pak Ketua. Adakah tidak nanti regulasi-regulasi yang akan dikeluarkan tingkat desa terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, baik tadi yang sudah disampaikan bahwasanya harus ada DO koperasi, kemudian ada nggak tidak nanti Bapak akan membuat kebijakan-kebijakan tertentu? Itu pastinya ada, pastinya ada kebijakan-kebijakan nanti ya. Kita nanti akan rapat, kita juga akan mengeluarkan perdes. Perdes nanti akan kita ajukan ke Kabak Hukum Kabupaten, dan kita nanti akan selalu komunikasi seperti itu. Baik, berarti target dalam waktu dekat untuk perdes ini kemana nanti Pak? Selain tadi yang Bapak sampaikan DO, apakah ada target-target lainnya untuk bisa menyerap semaksimal mungkin? Oh, pasti ada, pasti ada.
Yang kebijakan tadi yang seperti Perdes itu kan cuman berlakunya seperti akan kita keluarkan untuk perusahaan-perusahaan yang diharuskan memakai NDO koperasi. Nah, kalau seperti apotek, tabung gas dan gerai-gerai yang lainnya seperti Warserda ataupun pupuk itu kan tidak perlu pakai Perdes. Nah, seperti itu. Jadi yang pakai Perdes itu nanti yang skalanya tinggi. Nah, skala kayak DO sawit, DO merah putih ya, terus kemudian kandang ayam. Nah, di situ nanti yang akan kita keluarkan Perdesnya. Baik, berarti memang ini untuk membantu, mempermudah juga ya Pak alur kerja dari rekan-rekan Koperasi Merah Putih. Nah, bagaimana nih dengan rencana ini? Apakah sudah sempat dibahas lebih lanjut kemarin sama Pak Kades, Pak Ketua? Bagaimana nih menyambut Perdes yang nanti akan dirilis untuk mempermudah Koperasi Merah Putih nih Pak? Oke, jadi kalau masalah untuk Perdesnya, kita memang sudah komunikasi dengan Pak Kadesnya, itu memang sangat bagus. Karena itu memperkuat dasar hukumnya juga, khususnya keuntungan-keuntungan koperasi sendiri. Kemudian memang kerjasamanya antara perusahaan-perusahaan yang di Bukit Bali ini yang bergerak di bidang pertanian, kemudian di bidang peternakan juga ada, dan perkebunan, itu memang sudah kita atur bagaimana supaya mereka bisa bergabung dengan koperasi. Supaya nanti apa yang diperlukan pemerintah untuk desa se-Indonesia ini bisa mencapai tujuan yang sudah diungkapkan oleh Presiden Prabowo sendiri kemarin. Baik, kita tahu dulu ya Pak ya, sepertinya ada penelpon di siang hari ini, kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang juga Bung Aceh. Baik. Ini saya sudah rindu sekali mendengar suara Pak Yudi ya. Pak Yudi, apa kabar? Ya, baik Bung Aceh. Baik, silakan Pak Yudi. Tergantung produser. Dia bisa ketemu dengan Bung Aceh. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih Bung Aceh atas waktunya. Jadi tentu ya semua rakyat Indonesia ya, memberikan apresiasi penuh khususnya kepada Presiden kita Bapak Prabowo yang merupakan salah satu asatita yang mengangkat harkat dan martabat muruah daripada koperasi itu. Makanya koperasi sudah ada sejak dulu. Tagline-nya Sokoguru, ekonomi rakyat. Tapi kan namun ekspektasinya belum didapat oleh masyarakat. Justru itu Prabowo mereformasi koperasi ini menjadi ekonomi rakyat. Luar biasa. Bisa sambut. Nah, koperasi ini tentu pertanyaannya ya dibangkit dia atau tidak itu dengan BUMDes. Apa kolaborasi koperasi dengan Koperasi Merah Putih dengan BUMDes? Jadi artinya simpan pinjam itu tadi kan jelas sudah ada. Jadi artinya kasus simpan pinjam ini di Kopi Selama itu ya susah nagihnya, alamat rumah pindah. Jadi pertanyaannya kan tentu ada upaya para koperasi ini Merah Putih ini untuk apa upaya regulasi sistem untuk supaya jangan ada masyarakat bodong. Jadi kita tidak bisa mengajar masyarakat bodong lagi di Koperasi Merah Putih ini. Baik. Nah, bagaimana koperasi ini Merah Putih ini hubungannya dengan kemajuan teknologi? Tidak mungkin dia. Jadi siap nggak SDM-nya untuk berteknologi ria? Jadi kalau enggak kita rubah itu bukan Merah Putih. Itu maunya Prabowo. Jadi SDM teknologinya juga dibenahi SDM. Dulu kan simpan pinjam, Sokoguru, ekonomi rakyat, mendongkrak ekonomi rakyat. Justru itu hadirnya koperasi Merah Putih ya. Saya sangat sederhana memaknainya. Ya, apa yang dibeli masyarakat, kebutuhan masyarakat di situ, barangnya ada. Murah, cepat. Dan tidak monomon. Atas sedikit kemarin. Baik. Bisa sustainable. Ini kan perlu nih.
upaya apa dia bisa sustainable, berkelanjutan. Jadi ini penting, jangan-jangan tengah jalan tutup. Baik, baik. Baik Pak Yudi, kami sudah mendapatkan poinnya. Itu yang harus diterapkan. Baik. Yang evaluasi pertumbuhan perputaran. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi. Di telananya kita sudah mendapatkan poinnya bahwasanya tadi bagaimana memanfaatkan teknologi, kemudian juga apa saja yang harus dilakukan agar program ini sustainable atau berkelanjutan. Karena memang program-program yang dihadirkan saat ini adalah program bawaan dari Presiden kita seperti itu. Salah satunya adalah Asta Cita. Nah, seperti apa Pak Kades ini pemanfaatan teknologi? Tadi mungkin sudah dibahas sedikit nih sama Ketua kita. Mungkin ada perdalaman lagi Pak Kades untuk menjawab pertanyaan Pak Yudi. Ya, jadi seperti ini apa yang ditanyakan Pak Yudi tadi. Dengan terbentuknya Koperasi Merah Putih, itu kan salah satu mewujudkan cita-cita Pak Presiden, Asta Cita. Kebetulan Pak Yudi, terima kasih Pak. Saya Pak kebetulan salah satu kepala desa yang ada di Provinsi Jambi, yang sudah dipanggil Pak Prabowo, ya, yang sudah berhadapan dengan Pak Prabowo waktu itu audiensi selama 3,5 jam. Artinya, saya yakin ini akan berhasil. Ya, tergantung pemerintah setempat lah mengiringnya ataupun mendukungnya. Tentang simpan pinjam nanti tetap akan kita gunakan, akan kita jalankan. Tapi ya artinya nanti secara seleksinya itu harus yang benar-benar. Jangan sampai yang seperti tadi kan sudah pinjem kemudian ngilang nggak bayar. Nah, yang disampaikan Pak Yudi enggak. Artinya kita harus betul-betul sebab apa? Ini boleh dikatakan kami yang harus bertanggung jawab. Kami harus bertanggung jawab. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, kepala desa itu tidak bisa cuman diam, duduk, diserahkan dengan ketua, selesai enggak. So, penanggung jawab utama itu tetap nanti akan kembali ke kepala desa. Seperti itu. Baik, berarti tetap ya nanti akan ada kebijakan-kebijakan lanjutannya ya Pak ya. Dan menarik sekali sebuah kehormatan ternyata Pak Robani sudah pernah langsung beraudiensi dengan Presiden Republik Indonesia dan melihat bahwa kesungguhan beliau sangat-sangat luar biasa seperti itu ya. Dan baik saudara serta pemirsa, ini menarik sekali karena nanti kita akan kembali lagi melanjutkan perbincangan kita. Saya akan bertanya terkait dengan pertanyaan kedua tadi yang disampaikan Pak Yudi, bagaimana memastikan program-program ini sustainable seperti itu. Ini sangat menarik sekali, tapi usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana Koperasi Merah Putih ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tadi kita sudah mendapatkan penelpon di segmen kedua, pertanyaannya begitu menarik dan memang akan kita ulik lebih lanjut nih, seperti apa sebenarnya program-program ini yang sudah bagus seperti itu harus bisa bertahan gitu ya Pak ya. Nah, kita ke Pak Ketua nih. Pak, ini ada pertanyaan menarik tadi, bagaimana sustainable atau keberlanjutan program ke depannya, bagaimana responnya Pak? Oke, jadi untuk keberlanjutan sendiri Koperasi Merah Putih ini, ya yang jelasnya masyarakat sangat berharap keberlanjutannya tidak ada seperti koperasi-koperasi yang sudah ada, yang sudah dipegang pemerintah terdahulu. Tapi Koperasi Merah Putih sendiri ini memang sangat-sangat didasari oleh memang beda dengan koperasi yang sudah ada. Dasar hukumnya sudah ada, memang sama. Cuman dia pengelolaan sendiri itu beda, dari keuangan sendiri itu beda, karena kalau koperasi sudah ada itu memang sumber dananya itu memang dari rekrutan dari anggota masing-masing. Kalau Koperasi Merah Putih ini memang pertanggungjawabannya memang itu dari pemerintah langsung. Kemudian kita diawasi dari instansi-instansi yang terkait, karena kita diarahkan memang untuk pinjaman ke bank. Dan bank itu sendiri itu perlakuannya sama dengan pinjaman-pinjaman yang sejenisnya seperti pinjam pribadi. Jadi perlakuan itu sama, tidak dibedakan oleh pihak bank. Masalah bunganya juga sama. Jadi kita tidak mengkhawatirkan bahwasannya koperasi ini berjalannya setengah jalan, karena ini diawasi penuh dan ketat oleh pemerintah, dan berbadan hukum memang yang kuat. Jadi itu yang menjadi kekuatan sendiri oleh pengurus Koperasi Merah Putih itu sendiri, dan anggota-anggotanya berharap koperasi ini bisa berjalan sampai dengan
tujuan kita tercapai. Baik, berarti memang dengan kolaborasi pihak ketiga ataupun juga kolaborasi dari pihak-pihak tertentu ini akan mempererat dan memperkuat lagi kokohnya ya Pak ya. Karena ada pertanggungjawaban ketika bentuknya adalah kolaborasi antar bank, berarti ketika dipinjam harus ada kembalian yang harus ada tenggat waktu gitu ya Pak ya. Ini jadi tanggung jawab yang kuat sekali. Nah, kita akan ke Pak Kades nih Pak. Sejauh ini kalau Bapak melihat bagaimana tantangan dan juga peluangnya untuk Koperasi Merah Putih Pak? Peluang sangat besar, ya. Saya kembalikan dukungan dari pemerintah, ya, dukungan dari pemerintah. Artinya untuk pengembalian, sebab gini ya, terutama untuk Koperasi Merah Putih ataupun DO yang dilabeli dengan koperasi nanti. Sekarang ini kan semua transaksi kan udah elektronik, apalagi nanti kalau memang dikabulkan pemerintah sangat mendukung yang tentang DO inilah omset yang luar biasa. Sebab hari ini kita masuk buah kelapa sawit, besok siang udah cair dan dipastikan untung. Nah, seperti itu. Sebab ya seperti ini. Hitungannya kalau DO sawit kan, artinya seperti ini. Untuk hari ini di pabrik kelapa sawit kan dia beli buah dengan harga 3.250 seumpamanya. Kita kan tinggal taruh ke bawah 3.230. Kan udah dapat keuntungan 20% dan dipastikan untung. Jadi kalau pemerintah nanti tidak mendukung ya rugi sendiri. Nah, seperti itu. Makanya saya bilang tetap membutuhkan dukungan pemerintah. Nah, itu. Jadi sungguh pun kita sebagai ketua koperasi ataupun saya selaku pengawas udah mengajukan nanti ke perusahaan diharuskan pakai DO koperasi, tapi kalaupun pemerintah tidak mendukung kan tetap tidak akan berjalan. Nah, maka harapan saya dari Pemda harus memberi surat edaran. Begitu juga dari pihak kepolisian harus mengawasi, mendukung program-program yang telah dibentuk dari Pak Presiden tadi itu. Baik, nah itu kan adalah peluangnya ya Pak ya. Kalau untuk tantangan sejauh ini yang memang cukup harus diantisipasi seperti apa Pak? Tantangan seperti yang saya sampaikan awal tadi. Yang tantangan yang harus kita antisipasi seperti simpan pinjam. Ya, kalau ada masyarakat yang mau minjem modal, artinya kita harus betul-betul menseleksi, kita benar-benar kita cross check anggunanya apa, terus kemudian penghasilannya memadai apa enggak. Artinya kita tidak bisa langsung begitu kasih, nggak bisa. Artinya yang kita kasih memang dia harus betul-betul bisa mengembalikan. Maka harus kita kaji ke belakang, latar belakangnya seperti apa, kira-kira ada nggak yang untuk mengembalikan, terus kemudian minjamnya itu untuk apa, kan seperti itu. Kalaupun minjam tidak begitu banyak berguna ya mungkin tetap kita kita padding dulu. Nah, tetap nanti akan kita koordinasi dengan semua pengurus kayak mana ini kan yang mau pinjam ini kan latar belakangnya, terus kemudian untuk penghasilan dia hari-hari bisa mengembalikannya seperti apa dan kayak mana, kita harus betul-betul paham. Baik, berarti salah satu yang harus diantisipasi ya tadi Pak ya, area simpang pinjam seperti itu ya Pak ya. Dan kita ke Pak Ketua nih Pak, tadi saya juga pertanyaan sama kurang lebih apa ini yang menjadi tantangan ke depan dan juga peluang nih kalau Bapak melihat Pak. Oke, jadi yang pertama kita di Bukit Baling ini memang peluang yang paling besar. Salah satunya memang tadi dibilang sama Pak Kades tadi, itu memang dari perkebunan sawit. Kalau memang itu pemerintah bisa bertanggung jawab, bisa mempertanggungjawabkan program ini sesuai dengan arahan Pak Presiden, itu sangat-sangat mengalami keuntungan besar bagi koperasi kita. Nah, kalau tantangannya kita untuk di koperasi ini memang salah satunya kalau di dalam SDM-nya itu memang bidang masing-masing itu memang di koperasi sendiri, dan Bukit Baling ini memang masih banyak yang SDM-nya yang belum memahami koperasi sendiri karena mereka baru menginjak di tahun-tahun yang sudah lewat itu, mereka belum memahami perkoperasian salah satunya. Karena di bidang sekolahnya mungkin koperasian sekarang ini pendidikannya kan tidak diutamakan perkoperasian itu. Kalau di zaman kami dulu itu di tahun-tahun yang lalu itu kooperatif sendiri, kalau di sekolah kejuruan itu memang ada pendidikan koperasi. Itu salah satunya. Jadi kalau untuk sekarang ini memang anak-anak yang kita rekrut ini memang salah satunya memang
koperasi itu memang belum memahami sepenuhnya. Itu tantangannya. Tapi kita berharap SDM yang adanya sekarang ini seutuhnya bisa memahami koperasi itu sendiri dan bisa memahami manajemennya. Itu yang kita harapkan. Baik. Nah, ini kan menarik ya Pak ya, kalau misalnya tadi terkait dengan ada perbedaan latar belakang pendidikan yang mungkin akan menjadi salah satu tantangan. Bagaimana ini Pak? Apakah ada nanti pembinaan lebih lanjut atau rencana ada pelatihan dan pengembangan nih Pak untuk SDM-SDM-nya Pak? Jadi seperti ini. Berkemungkinan ada, sebab ya itulah yang kami harapkan, nanti tetap akan ada pelatihan. Mungkin kalaupun dari pemerintah belum mengadakan pelatihan, tetap kita akan mengajukan, sebab ya seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi itu. Artinya anak-anak yang baru ini kan dia kan memang kalau secara IT mungkin dia paham, tapi kan secara ilmu yang mengarah ke koperasi mungkin kan banyak yang belum paham. Makanya ya saya berharap juga dengan pemerintah untuk memberi pelatihan kepada para pengurus-pengurus, anak-anak yang baru masuk untuk di kepengurusan itu harus memang harus ada pelatihannya. Itu. Baik, jadi tetap akan ada ya Pak ya dalam waktu dekat seperti itu ya Pak ya. Nah kalau tadi Pak Ketua kan menyampaikan mungkin salah satunya adalah bagaimana pengoperasionalan dan lain-lain. Kalau misalnya berdasarkan analisis kebutuhan seperti itu Pak, kira-kira untuk rekan-rekan yang jadi pengurus saat ini kebutuhannya sejauh ini seperti apa terkait pelatihan dan pengembangan nih Pak? Jadi oke. Jadi untuk SDM yang sudah kita bentuk di koperasi sendiri memang sangat-sangat dibutuhkan sekarang ini, salah satunya pelatihan. Itu biasanya pelatihan itu kalau untuk koperasi ini memang dari dinas koperasi sendiri, Disperinda kan. Nah, jadi untuk sekarang ini memang belum ada arahan tertentu untuk pelatihan untuk semua koperasi yang ada di Provinsi Jambi sendiri, kemudian yang di Kecamatan Sekernan khususnya Muara Jambi itu belum ada. Cuman kami berharap pengurus koperasi yang sudah ada sekarang ini memang kita menjalankan apa yang sudah kita dapatkan, yang lalu-lalu yang sudah kita pelajari kan bisa kita pelan kita bisa mengakomodasinya untuk pengurusan yang akan datang bisa kita siapkan secara optimal lah. Itu yang kita harapkan. Berarti memang nanti akan tetap diakulkan analisa lebih lanjut ya Pak ya, untuk melihat apakah memang kebutuhan pelatihan ini sejauh apa gitu ya Pak. Jadi tetap tepat sasaran ya. Baik. Nah kita ke Pak Kades nih Pak. Rencana program ini ke depannya mungkin jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah untuk ke depannya seperti apa? Kolaborasi yang pengen ditingkatkan lebih lanjut Pak. Jadi ini kalau saya tetap berpikir jangka panjang ya. Maka yang kita ambil, kita rekrut, artinya banyak yang mengajukan ingin jadi pengurus, pada akhirnya kan kita seleksi. Makanya rata-rata yang kita ambil ini anak-anak muda yang punya titel. Yang punya titel kan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di wilayah desa kami, Desa Bukit Baling itu kan banyak anak-anak muda yang lulusan sarjana, baik sarjana ekonomi ataupun sarjana hukum dan lain sebagainya, itu banyak. Jadi maka itulah kami kan berpikir untuk jangka panjangnya, maka kami tidak asal untuk mengambil orang untuk jadi kepengurusan, enggak. Artinya tetap kita nilai dari SDM mereka, seperti itu. Baik, berarti tetap salah satunya ada penilaian terkait dengan background ya Pak ya untuk jangka panjang di SDM-nya sendiri. Nah kalau program ini Pak nanti akan ada nggak kemungkinan berkembang di luar dari program unggulan yang tadi mau disampaikan Pak ke depannya kira-kira? Program nanti kalau untuk saat ini yang seperti yang saya sampaikan tadi lah ya, dari awal tentang gas LPG, apotek, terus kemudian warseda, pupuk, terus kemudian mengarah ke DO sawit ataupun DO ada kandang ayam dan lain sebagainya. Yang untuk berikutnya nanti ya kita belum ada, nanti kita lihat sesuai dengan perjalanan aja. Itu. Baik, berarti untuk target ini yang tadi sudah Bapak sampaikan, kira-kira untuk keberhasilannya berapa lama nih akan dilihat Pak jangkanya? 1 tahun kah, 6 bulan akan jadi kelihatan Pak? Kalau ini indikator keberhasilannya Pak? Indikator keberhasilan itu nggak nyampe 6 bulan sudah berhasil. Ya. Itu targetnya ya, Pak ya? Saya punya target seperti itu, sebab apa ya, saya paham ya, paham di wilayah kami, di wilayah kita masing-masing. Nah, cuma untuk desa-desa yang lain kan ya, saya berharap kepala desa menyesuaikan. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, sebab jangan asal diserahkan dengan ketua, jangan. Sebab kembalinya tetap penanggung jawab utama kepala desa. Baik, jadi tetap ya Pak ya. Tapi saya suka optimis
yang dikeluarkan oleh Pak Kades ini, bahwasanya dalam waktu dekat kita akan melihat bagaimana keberhasilan indikasi ini sendiri ya Pak ya. Baik, kita ke Pak Ketua nih. Pak, tadi mungkin pertanyaan sama juga, bagaimana nih ketika melihat nanti rencana ke depannya, kemudian juga apakah ada rencana-rencana strategis nih selaku Ketua nantinya Pak? Oke, jadi kita di Koperasi Merah Putih ini memang yang dibutuhkan itu memang itu kolaborasi satu, yang kemudian kemampuan berkooperasi itu sendiri. Jadi kita memang berharap koperasi ini sangat-sangat didukung oleh pemerintah, kemudian dari masyarakat itu sendiri, kemudian dari anggota kita yang mendukung penuh dan bisa diajak bekerja sama. Nah, jadi untuk kedepannya kita berharap koperasi ini memang bisa mensejahterakan anggota koperasi sendiri, kemudian bisa menguntungkan dan bermanfaat untuk masyarakat Bukit Baling. Baik, jadi tetap ya Pak ya, salah satunya adalah langkah-langkah yang bisa memberikan manfaat lebih banyak gitu ya Pak untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di Desa Bukit Baling. Baik, ini menarik sekali, kita tahan lagi ya Pak Kades dan juga Pak Ketua. Usai jeda kami masih akan kembali dan kita masih akan berbincang terkait dengan bagaimana Koperasi Merah Putih ini untuk meningkatkan kesejahteraan tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan tidak terasa ternyata pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir yang artinya kita akan mendengarkan closing statement ataupun juga pesan dan kesan baik untuk masyarakat secara umum ataupun juga masyarakat di Desa Bukit Baling dari Pak Kades nih mungkin. Apa saja mungkin yang menjadi poin pembahasan kita dan harapannya bisa didukung nih Pak, boleh disampaikan Pak. Terima kasih. Yang saya sampaikan ya untuk warga kami tetap optimis ya. Begitu juga rekan-rekan yang sudah terbentuk dalam kepengurusan itu bekerjalah maksimal. Terus saya sampaikan juga kepada para kepala desa seprovinsi Jambi. Kebetulan saya kan wakil ketua 1 Provinsi Jambi. Ketuanya kan Bang Fuad. Salam Bang Fuad. Izin Bang ya, nah, seperti itu. Jadi saya pesan kepada rekan-rekan kepala desa semuanya ya tetap optimis, tetap bekerja maksimal. Artinya ini tidak bisa seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bisa kita lepas begitu aja. Kita serahkan dengan ketua, maksudnya kita kepala desa pengawas utama ya, pengawas utama dan semua harus kita awasi. Makanya kita jangan langsung dilepas sebab seperti yang saya sampaikan tadi ini tetap tanggung jawabnya kembalinya ke kepala desa. Baik, jadi ini langsung dihimbau juga ya dari Asosiasi Pemerintah Desa ya, APDESI ya Pak ya, untuk bisa bersama-sama mendukung program ini. Baik, terima kasih Pak Kades dan ke Pak Ketua, seperti apa Pak ingin disampaikan mungkin kepada pengurus ataupun juga masyarakat secara umum Pak? Ya, untuk pengurus koperasi yang sudah terbentuk sekarang, ya kami menghimbau rekan-rekan yang jadi ketua koperasi, mari kita sama-sama membangun koperasi ini sesuai dengan arahan Pak Presiden supaya kita ke depannya masyarakat yang sudah ada di desa kita masing-masing bisa merasakan manfaat koperasi ini yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kemudian kita juga berharap kepengurusan semua koperasi yang ada sudah terbentuk sekarang semoga bekerjanya solid dan tidak ada gangguan dari siapapun untuk memajukan koperasi yang sudah terbentuk yang ada di desa masing-masing. Jadi kita berharap semua instansi, semua pemerintah desa bisa mendukung semua apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik dan bisa berkelanjutan. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua sekali lagi sudah hadir bersama kami. Pak Kades sudah hadir bersama kami dari jauh-jauh dan semoga tidak bosan ya Pak ketika kita ingin berdiskusi dan berbincang kembali. Dan saudara serta pemirsa, kita sudah mendengarkan dari dua narasumber kita bahwasanya memang Koperasi Merah Putih ini hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan begitu banyak program-program unggulan berbasis potensi daerah. Sekali lagi program ini tidak akan berlangsung dengan maksimal jika tidak ada kolaborasi dan sinergi di dalamnya. Salah satunya adalah bagaimana tingkatan pengawasan, kemudian juga keterlibatan masyarakat untuk menggunakan program-program terkait sehingga nantinya program ini dapat dirasakan secara menyeluruh dan dapat mendapatkan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi berbasis gotong royong dan keekonomian bermasyarakat. Saya Hazard Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.